Sorry, aku nggak salah dengar kan, Pak? Nai bertanya untuk memastikan kalau apa yang didengarnya tadi tidak salah. Kalau perlu, saya akan belikan pabrik cotton bud untuk maharnya nanti. Jawab Pak Araf ambigu. Nai semakin cengok, makin kelihatan kayak orang bego. Telingamu sepertinya banyak kotorannya, jadi harus sering-sering dibersihkan. Hah? Nai merasa makin tidak nyambung ngomong dengan Pak Araf. Dia ke London, Pak Araf ke Amerika. Ya atau enggak, Pakai tak memberi kesempatan pada gadis itu untuk berpikir. Araf lagi-lagi menanyakan keputusan Nai. Padahal otaknya Nai saja masih loading 3%. Pak, tunggu dulu. Ini aku masih nggak Kalau kamu menolak, itu artinya kamu harus siap dikeluarkan dari sekolah. Lagi-lagi ucapan Nai disela cepat oleh Araf. Nai benar-benar dibuat mati kutu. Tetapi dia tak mau menyerah begitu saja. Nai tak boleh kalah dari Pak Araf. Dia harus bisa merealisasikan niatnya yang ingin jalan damai dengan pria itu. Harus bisa, karena ini menyangkut masa depannya. Pak, pertama-tama gini ya Pak. Saya kirim foto itu nggak sengaja. Paham kan Pak? Nggak sengaja. Artinya saya nggak ada niatan sama sekali kirim ke Bapak. Oke? Ucap Nai dengan penuh penekanan di setiap kata-katanya. Araf diam sambil mendengarkan, dengan matanya yang terus menatap Naysila. Yang kedua, saya sadar banget kalau tindakan saya itu salah. Sangat salah. Tapi mohon maaf, ini ya kan saya enggak merugikan siapapun di sini. Malah saya yang rugi, Siapa bilang tidak ada yang dirugikan? Araf kembali menyela ucapan Nai. Kamu salah kalau berpikir tidak ada yang dirugikan dalam insiden salah kirim itu. Saya paling dirugikan di sini. Lanjutnya. Anjir lah, dari tadi omongan gue disalip terus. Kayak lagi balapan karung aja. Batin Nai menggerutu kesal. Tetapi dia juga penasaran. Kenapa Pak Araf bilang dia dirugikan? Dirugikan dalam segi apa? Yang ada Nai yang rugi bandar. Asetnya yang berharga itu harus dilihat oleh lelaki yang bukan siapa-siapanya. Seakan tahu Nai akan bertanya soal untung ruginya yang dimaksud Araf, pria itu pun kembali berucap, rugi dari segi pencemaran mata kalau kamu mau tahu. Nai bengong. Pencemaran mata? Emang dia kira foto Nai polusi? Oke lah, gak apa-apa kamu disamain dengan polusi. Mungkin emang seburuk itu fotonya jadi tidak sedap dipandang. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa harus ngajak nikah? Hubungannya apa? Nai kan nggak ngehamilin matanya Pak Araf sampai harus dimintain tanggung jawab. Baru juga Nai mau protes, Araf keburu nyalip duluan. 23 tahun saya menjaga mata saya agar tidak terpapar radiasi zina. Bisa kamu bayangkan seberapa ruginya saya? Dia bertanya tapi nadanya seperti menginterogasi. Jadi, sudah sangat sewajarnya kalau saya minta ganti rugi. Imbuhnya. Nai cuma bisa nyengir kuda. Nai merasa sekarang ini dia sedang dikerjai habis-habisan. Ini semua benar-benar seperti lelucon. Tapi gak lucu sama sekali. Garing. Aduh, maaf ya Pak. Bukan saya meragukan kesucian Bapak. Tapi gini loh Pak. Di dunia ini tuh gak ada orang yang gak benar-benar bersih. Bahkan banyak kok di luar sana ustadz yang mantan penjahat. Jarang ada yang benar-benar suci dari lahir. Yang namanya suci aja banyak yang gak suci kok. Jadi menurut kesimpulan aku, sepertinya kamu memang memilih untuk merusak masa depan sendiri. Baiklah, saya ikut mau kamu. Araf berdiri bersiap pergi. Rasanya sudah selesai ia berbasa-basi. Lalu Nai secara spontan meraih tangan pria itu. Dia berhasil. Araf menghentikan langkahnya sekarang. Tetapi mata pria itu dengan tajam menatap ke arah tangannya yang saat ini digenggam Nai. Sadar kalau dirinya berbuat kesalahan, Nai buru-buru melepas tangan Araf yang kekar. Maaf Pak, saya nggak bermaksud. Saya cuma mau kita bicarakan ini lagi secara baik-baik. Dengan kepala dingin dan juga dengan rasa kemanusiaan. Jelas Nai. Jadi sekarang kamu mau bilang kalau saya tidak berperi kemanusiaan? Keadaan malah jadi makin runyam. Padahal maksud Nai bukan itu. Walaupun dikatakan salah juga tidak benar. Maksudnya,
Memang Nai merasa Pak Araf ini sedikit tidak berperi kemanusiaan. Masa hal seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik justru malah dibesar-besarkan. Bukan gitu, Pak. Saya itu cuma... Malam minggu saya ke rumahmu. Pak Araf nyeletuk lagi. Mau apa? Nai jelas kaget. Melamar. Ah, apa? Rasanya Nai mau pingsan saat itu juga. Kita akan menikah dalam bulan ini. Untuk tanggalnya kita tentukan bersama saat acara lamaran. Nai meremat ujung jilbabnya. Dia berharap kalau sekarang ini dia sedang diprank oleh Pak Araf. Meski tanggal dan bulan ulang tahunnya masih lama. Tapi siapa tahu aja. Kan mau kasih kejutan di awal. Siapa tahu ada keajaiban. Bapak serius? Tanya Nai dengan nada lemah. Kerjaan saya banyak, gak ada waktu bercanda. Nai langsung lemas. Tapi sepertinya Araf tidak peduli karena dia langsung pergi begitu saja tanpa pamitan dengan Nai. Meninggalkan Nai dengan perasaan tertekannya. Sampai di rumah, Nai terlihat begitu lesu. Bahkan Nai sampai mengajuhkan sang ibu yang berulang kali menyapanya. Baru setelah ibunya menepuk pundak Nai, gadis itu tersadar dari lamunannya. Kamu ini kenapa sih, Nai? Ibu perhatikan dari tadi pagi kayak enggak fokus gitu. Ibu buatin minum hangat ya, biar rileks. Nai mengangguk. Makasih, Bu. Malamnya Nai benar-benar tak bisa tidur. Fokusnya tertuju pada niat Pak Araf yang akan melamarnya malam minggu nanti. Nai berharap kalau semua itu tidak terjadi. Nai harap Pak Araf cuma mau mengerjainya. Lagi pula kenapa Pak Araf ingin menjadikannya sebagai istri? Macam tidak ada wanita lain saja. Kalau Nai itu cantik, putih, bodi bagus, oke lah masih bisa dinalar. Ini bodi aja lempeng kayak papan penggilasan. Muka juga pas-pasan. Apa coba yang jadi bahan pertimbangan? Nai benar-benar pusing mencari kelebihan dirinya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat. Kalau kemarin Nai merasa waktu berjalan lambat, sekarang justru kebalikannya yang jadi terasa ngebut. Hari Sabtu yang Nai takutkan itu pun akhirnya tiba. Mumpung Pak Araf belum benar-benar datang ke rumahnya, Nai pikir dia akan coba bicara sekali lagi dengan gurunya itu. Tapi sialnya, Pak Araf tidak masuk. Mana telepon dari Nai juga tidak diangkat. Dikirim pesan juga tidak dibalas, cuma diri doang. Makin mengukuhkan kengenesannya. Sekarang Nai hanya bisa pasrah. Nai sudah berusaha, tinggal takdir yang bicara. Malam pun tiba. Tepat setelah Isya, pintu rumah Nai ada yang mengetuk. Saat itu Nai sedang di kamarnya. Dia buru-buru keluar untuk membuka pintu, tapi malah keduluan ibunya. Ceklek, pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nai bernafas lega. Itu ayahnya yang baru pulang ojek. Pintu ditutup kembali. Nai pun berbalik hendak ke kamarnya. Tetapi, tok 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 tok, Assalamualaikum. Dek, suara itu kenapa sepertinya Nai kenal. Tubuh Nai langsung gemetar. Rasanya seperti semua daging dalam tubuhnya turun ke bawah. Tangan dan kakinya mendadak dingin seperti orang kena hipotermia. Jantungnya juga loncat-loncat. Tidak mau anteng di tempatnya. Bagaimana bisa anteng kalau suara yang didengarnya barusan adalah suara orang yang paling tidak diinginkan kehadirannya oleh Nai. Pak Araf, pria itu ternyata serius datang ke rumah Nai. Sekarang Nai rasanya ingin menghilang ke Pluto, tapi terlambat, karena pintu sudah dibuka oleh ibunya dan kini terlihatlah Pak Araf dengan penampilannya yang menawan. Namun menjadi menakutkan di mata Naysila. Pria itu tersenyum dengan penuh keramahan. Di samping Araf ada dua orang parubaya, perempuan dan laki-laki. Husna mempersilakan tamunya untuk masuk setelah menjawab salam Araf. Sementara Pak Rahman, ayah Naysila yang baru pulang kerja berpamitan kepada tamunya untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Tidak enak, takutnya tamunya tidak nyaman karena bau dari tubuhnya. Sedangkan Nai sendiri masih berdiri mematung di tempatnya.
Untuk sekedar melangkah saja, rasanya Nai seperti tidak punya tenaga. Dia gemetaran kayak orang kelaparan yang udah 7 hari 7 malam belum makan. Bu Husna yang hendak mengambilkan minum ke dapur menepuk pundak Nai saat berpapasan. Nai, kamu temenin dulu tamunya ya. Ibu bikin minum dulu. Ayah kamu juga masih mandi. Kasihan kalau nggak ada yang ngajak ngobrol. Nemenin. Nai cuma nyengir menanggapi ucapan sang ibu. Lalu memberanikan diri untuk menatap ke Pak Araf yang sialnya ganteng banget. Pak Araf kelihatan niat banget mau ngelamar Nai sampai dandan maksimal begitu. Nai tak habis pikir. Ya Allah, ini beneran. Nai benar-benar lemas. Wanita setengah baya yang berada di samping Araf tiba-tiba berdiri dan berjalan menghampiri Naysila. Ini calon istrinya Araf ya? Tanya wanita itu. Naysila tersenyum canggung. Dia benar-benar kikuk. Lantas wanita setengah baya itu mengajak Naysila duduk di sampingnya. Nai nurut saja, bagai kerbau yang dicucuk hidungnya. Cantik banget calon istri Araf. Pantes Araf semangat banget ngajak kesini buat ngelamar kamu. Nama kamu siapa, Nduk? Tanya wanita itu. Naysila, Bu, jawab Nai grogi. Cantik sama seperti orangnya, puji wanita parubaya itu. Nai hanya tersenyum tipis sambil menundukkan kepalanya. Malu sekaligus takut. Ting! Tiba-tiba ponsel di sakunya berbunyi. Tanda ada sebuah pesan masuk. Nai membukanya. Tentu setelah meminta izin kepada wanita yang duduk di sampingnya itu, yang mengenalkan diri sebagai bibinya Araf. Jangan bersikap seperti orang yang sedang tertekan. Araf. Terus gue harus bersikap gimana anjir? Gue kan emang tertekan. Umpat Nai dalam hati. Ting! Lagi-lagi sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dan lagi-lagi pula pesan itu dari Araf. Ingat, saya pegang rahasia kamu. Jadi berpikirlah 100 kali kalau kamu mau menolak. Asem, mainnya ngancem. Batin Nai makin dongkol. Nai sama sekali tak membalas. Hanya meremat kuat ujung hijabnya untuk melampiaskan kekesalannya pada lelaki itu. Kalau bisa dan kalau berani, Nai inginnya ya langsung nimpuk Pak Araf pakai vas bunga di meja. Biar laki-laki itu amnesia. Tapi sayangnya Nai tak seberani itu karena Nai sepengecut itu. Tak lama setelah itu Ibu Nai datang memecah keheningan di ruang tamu. Ibu Nai hanya menyajikan teh hangat untuk para tamunya karena memang itu yang dia punya. Ayo silakan diminum, ucap Ibu Nai mempersilahkan. Nanti saja Bu, jawab Araf. Ibu Nai menyimpan bagi di atas nakas yang tak jauh dari situ, lalu duduk di kursi yang lain. Dia agak heran melihat Nai yang duduk bersebelahan dengan wanita parubaya yang mengantar Araf. Bahkan mereka kelihatan akrab. Apa Nai kenal sama mereka ya? Tapi mereka ini siapa? Batin Bu Husna penasaran. Lalu tak lama ayah Nai yang sudah selesai mandi dan pakaiannya sudah rapi pun ikut bergabung di ruang tamu. Kemudian Pak Rahman memulai pembicaraan. Jadi Bapak Ibu dan Mas ini ada keperluan apa ya datang ke rumah kami? Ayah Nai langsung to the point. Araf tersenyum. Lalu dia mulai memperkenalkan dirinya dan menyampaikan niatnya yang ingin melamar Naysila. Nama saya Muhammad Araf Rafindra. Saya dan kedua wali saya datang ke sini bermaksud ingin meminang putri Bapak Naysila untuk menjadi istri saya. Jawab Araf yang juga langsung ke intinya. Baik Pak Rahman maupun Bu Husna sama-sama kaget. Mereka saling berpandangan lalu setelahnya pandangan mereka tertuju ke arah Naysila yang saat ini sedang menunduk dalam. Nai sama sekali tak berani mengangkat wajahnya, apalagi bicara. Pak Rahman tersenyum, meski dia kaget bukan main dengan lamaran mendadak ini. Tapi Pak Rahman mencoba untuk memperbaiki ekspresinya agar tamunya itu tidak merasa tersinggung. Biar bagaimanapun, tamu wajib dimuliakan. Apalagi pemuda yang mengenalkan dirinya sebagai Araf itu bersikap sangat sopan. Sebelumnya maaf, apa Araf ini sudah tahu kalau Naysila masih sekolah? Kan itu artinya Naysila belum bisa menikah? Tanya Pak Rahman. Araf lagi-lagi tersenyum. Saya tahu karena Naysila adalah murid saya di SMA Galaksi Putih. Lagi-lagi Bu Husna dan Pak Rahman dibuat kaget. Karena ternyata yang melamar putrinya adalah gurunya sendiri. Itu artinya mereka memang sudah saling mengenal. Tapi kenapa Naysila sama sekali tidak pernah bercerita?
Bahkan Nai juga tidak bilang kalau malam ini dia akan dilamar. Jadinya kan tidak ada persiapan apapun untuk menyambut kedatangan calon suami Nai ini. Begitulah pikir orang tua Nai. Sebenarnya ini saya sendiri tidak tahu kalau Nak Araf dan sekeluarga akan datang. Nai sama sekali belum cerita apapun pada kami tentang niat Nak Araf yang mau ngelamar malam ini. Jadi apa boleh jika saya meminta waktunya sebentar untuk berbicara dengan putri saya? Tanya Pak Rahman. Tentu saja, silakan Pak. Araf mempersilahkan. Lalu Pak Rahman mengajak Naysila ke belakang untuk berbicara empat mata. Sementara tamu ditemani oleh Bu Husna. Nay, coba jelasin sama ayah. Ini ada apa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba ada yang melamar Nay? Kenapa juga Nay nggak bilang sama ayah dan ibu? Nay masih menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Kalau diceritakan yang sebenarnya, Nay yakin orang tuanya akan sangat kecewa. Nay tidak mau itu terjadi. Dua, tidak ingin aibnya diketahui oleh orang tuanya. Saking takut mengecewakan. Nay, ayo jawab ayah. Ayah tidak marah kalau misalnya Nay memang menjalin hubungan dengan Nak Araf. Ayah hanya kaget saja karena tiba-tiba anak ayah ada yang lamar. Padahal kan Nay masih sekolah. Ucap Pak Rahman dengan penuh kelembutan. Dia tak mau putrinya itu merasa ketakutan. Nay akhirnya mengangkat wajahnya. Jadi sudah berapa lama Nay punya hubungan dengan Nak Araf? Tanya Pak Rahman lagi. Nay tertegur sebentar, lalu menjawab. Belum terlalu lama ya, tapi Pak Araf sudah ngajak nikah. Alasannya apa? Maksud ayah, kenapa Nak Araf buru-buru mengajak Nay untuk menikah? Padahal Nay kan masih sekolah. Nay nggak berbuat yang aneh-aneh kan sama Nak Araf? Tanya Pak Rahman. Enggak ya, demi Allah enggak sama sekali. Jawab Nay buru-buru mengklarifikasi. Pak Rahman bernafas lega. Syukurlah apa yang ditakutkannya tidak terjadi. Kalau dilihat-lihat, sebenarnya Araf juga kelihatannya pemuda baik-baik. Rasanya tidak mungkin jika lelaki itu merusak putrinya. Terus sekarang gimana? Lamarannya mau ditolak apa diterima? Kalau saran ayah, lamarannya boleh Nay terima kalau memang Nay cinta sama Nak Araf. Tapi nikahnya nanti kalau Nay udah lulus sekolah ya, biar enggak ganggu belajarnya. Ucap Pak Rahman memberi saran. Nay hanya mengangguk setuju. Ya mau gimana lagi, dia sama sekali tidak punya pilihan. Obrolan mereka pun berlanjut dengan Pak Rahman yang menanyai tentang asal-usul Araf. Bagaimana sifatnya dan bagaimana latar belakangnya. Nay hanya menjawab sependek yang dia tahu. Setelah dirasa cukup, Pak Rahman pun mengajak Nay kembali ke ruang tamu. Lalu Pak Rahman kembali memulai obrolan. Saya tadi sudah berbicara dengan putri saya. Dan untuk jawaban lamaran ini, biar Nak Araf dengar langsung saja dari putri saya. Jelas Pak Rahman. Araf mengangguk, begitupun dengan paman dan bibi Araf. Semua mata kini tertuju kepada Naysila. Jadi bagaimana Nay? Lamaran dari Nak Araf mau diterima atau tidak? Tanya Pak Rahman pada Naysila. Nay gemetar, tapi kemudian mengangguk. Nay terima. Alhamdulillah, semua yang ada di sana pun berucap hamdalah bersama. Tapi begini Nak Araf, berhubung putri saya masih sekolah, ada baiknya untuk pernikahannya ditunda saja dulu. Paling tidak sampai Nay lulus sekolah. Ucap Pak Rahman kemudian. Araf terdiam. Dia tak bisa lagi menunda pernikahan ini. Bisa tamat riwayatnya kalau sampai pernikahan ini ditunda. Dia pun memikirkan cara agar mereka bisa secepatnya menikah. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bapak dan ibu, saya di sini sebenarnya hanya ingin mengabulkan keinginan Naysila yang ingin segera saya nikahi. Dek, mata Naysila membulat sempurna. Ini orang apa-apaan coba, gue santet juga nih lama-lama. Nay benar-benar berada di fase dongkol berat. Rasanya mau makan meja di hadapannya. Maksud Nak Araf bagaimana ya? Tanya Pak Rahman. Dia agak bingung karena tadi Nay bilang yang ngajak nikah adalah Araf. Jadi begini Pak, mohon maaf sebelumnya. Tapi niat saya ingin menikahi Nay sebenarnya selain untuk menghindar zina, juga untuk menjaga perasaan putri Bapak. Nay itu agak cemburuan dan posesif. Dia sering murung kalau melihat saya ngobrol atau berdekatan dengan perempuan lain. Bapak tahu sendiri profesi saya guru. Jadi saya hanya berusaha untuk bersikap profesional saja sebetulnya.
Saya mengerti dengan sikap Nay yang seperti itu. Mungkin karena Nay sendiri masih belum terlalu dewasa. Saya tidak ingin melihat Nay murung terus karena kecemburuannya. Saya sangat ingin menjaga perasaan Nay. Untuk itu kami sepakat untuk menikah lebih awal. Mungkin secara siri dulu. Tapi saya janji begitu Nay lulus saya akan langsung meresmikannya. Lancar sekali Araf memberi jawaban hoaks. Nay sampai jengkel berat saat dirinya dijadikan kambing guling. Sementara Pak Rahman dan Bu Husna kelihatan bingung. Lalu Pak Rahman kembali menanyai Nay. Betul itu Nay? Nay dengan berat hati mengangguk, pasrah saja. Pak Rahman menghela nafas berat. Agak sulit memberi keputusan. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Araf, Pak Rahman jadi tak teka sekaligus takut kalau Nay sampai kena tekanan batin gara-gara menahan cemburu saat Araf didekati wanita lain. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu jika Nay sampai hamil saat masih sekolah. Itu jelas akan mengganggu nantinya. Saya juga sebetulnya menginginkan anak saya untuk lanjut ke perguruan tinggi dan menjadi sarjana. Tapi semua kembali kepada Nay. Dia yang menjalani. Saya sebagai orang tua hanya support saja. Tidak ada yang lebih berharga bagi orang tua selain melihat anaknya hidup bahagia. Ucap Pak Rahman dengan legowo. Araf tertegun. Kalau soal itu, Bapak tenang saja. Saya akan berusaha untuk menahan diri agar tidak menyentuh Nay sampai Nay lulus SMA. Saya juga tidak akan melarang kalau Nay ingin kuliah. Saya akan bertanggung jawab untuk membiayai semua keperluannya. Apapun itu termasuk pendidikannya. Nay langsung melotot. Sedikit tidak percaya tapi sekaligus lega. Meski Araf ngepet ingin menikahinya, tapi lelaki itu berjanji di depan ayahnya untuk tidak menyentuh Nay sampai Nay lulus SMA. Ini kabar bagus. Mudah-mudahan Pak Araf sungguh-sungguh dengan ucapannya itu. Awas saja kalau sampai ingkar janji. Nay bakal bikin perhitungan. Dengan catatan kalau berani. Karena semua sudah sepakat, mereka pun berlanjut ke sesi menentukan tanggal pernikahan. Dan ditetapkan tanggal pernikahan Nay dan Pak Araf yang akan dilangsungkan minggu depan. Setelah semua tamu pulang, Nay kembali ke kamarnya. Dia menatap langit-langit. Rasanya semuanya kayak mimpi. Ya Allah, aku berharap ini beneran cuma mimpi. Dan besok pagi aku bangun semua udah kembali seperti semula. Doa Nay sebelum matanya terpejam. Kira-kira semua ini cuma nyata atau mimpi?